Karena menurut gua kepintaran tuh bukan dari apa yang kita pelajari, tapi dari... Ada orang bilang bahwa Dedi dulu berhenti jadi seorang mentalis karena Aska. Kenapa? Salah satunya iya, karena Kenapa? pada saat divorce ya, pada saat gua jadi orang tua tunggal itu, kalau show itu gua keluar kota terus bro. Jadi akhirnya gue tahu bahwa gue nggak akan punya waktu banyak buat dia, ngeliat dia jadi gede, ngeliat dia besar tuh nggak punya banyak waktu. Jadi akhirnya gue berpikir gue harus memilih melihat dia menjadi besar sehari-hari atau gue tinggal untuk show dan syuting. Gue pilih untuk ngeliat dia jadi besar. Jadi pada saat itu gue simpulkan kayaknya gue stop aja lah, dan gue stop. Alhamdulillahnya gue diberikan rezeki yang lain lah gitu. Jadi mungkin ya rezeki dari Allah kita nggak pernah tahu. Gue ngambil sebuah keputusan buat anak dan diberikan rezeki yang. Dan sekarang merasa lebih dekat dengan si Aska. Bukan lebih dekat lagi. Jadi kalau kalau katanya orang-orang, kalau orang-orang nggak tahu itu anak gue kayak gadun merah cowok. karena jalan tuh kita masih gandengan, kita masih pelukan, masih ngobrol bareng. Dia punya pacar gue tahu, gue punya pacar dia tahu. Jadi benar-benar kayak sahabat. Ini tuh kita malam ini mau makan gara-gara kita lagi mau midnight, kita mau nonton film berdua. Gitu. Yang jelas saya punya quote ya, hubungan orang tua dengan anak. Ingat pemirsa ya, anak itu adalah peniru terbaik dari orang tuanya. Benar. Maka berikanlah contoh yang baik untuk anak-anaknya. Betul. Saat ini kan Mas Dedi dikenal sebagai presenter, YouTuber, dan jauh sebelumnya Dedi dikenal sebagai seorang pesulap atau bahkan mentalis. Saya punya foto-foto transformasi Mas Dedi sejak menjadi pesulap hingga sekarang. Di antara foto-foto ini Mas Dedi pilih yang mana? Cepat Mas jawabnya Mas. Pilih yang Kita mana? lihat. Ah ini. Yang kanan lah. Mentalis apa pesulap? Yang kanan. Karena yang kanan make upnya tebel. Dedi mentalis apa Dedi OCD? OCD. OCD, kenapa Mas? Badannya udah bagus. Badannya udah bagus. Badan udah bagus. Ah, yang Itu kan terakhir. jelek banget badan gue tuh lihat. Iya kecil banget ya. Ah ini, Dedi mentalis atau Dedi YouTuber? Ini tadi fotonya yang itu mulu nih, sama nih jelek fotonya. banget ya? Iya. Ah, itu yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Oh yang kanan. Kenapa Mas? Karena yang kanan lebih berpengalaman. Di video ini kalau nggak salah dulu Mas Dedi dikasih tasbih sama Pak Kiai Said. Masih ada sampai sekarang. Masih Sampai- ada di tas sampai sekarang. Oh. Masih ada di tas sampai sekarang, dan itu menarik tuh karena saya pada saat itu ngomong, kita bercanda ya, kita ngomong, wah ini saya melihat bahwa warga NU ya itu ya, warga NU semua itu baik-baik. Baik semua ya? Baik, semuanya baik. Kenapa bro? Karena jalan di situ rame orang, dompet nggak hilang. Padahal kalau koramen biasanya dompet hilang Ya ya? berarti baik dong, berarti kan karena itu ribuan. Orangnya ribuan loh. Orang beneran. NU pasti baik bro. Ribuan. Saya juga punya foto Mas Dedi dengan Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Kita lihat. Nah ini. Kayak bodyguard ya gua. Lebih kayak bodyguard ya. Terima kasih untuk sholat pertamanya. Tuh kan, bodyguard. Ini bareng sama Gus Miftah karena pada saat itu dibawa Gus Miftah juga untuk ketemu Pak Wapres Pengalaman juga. Bro Dedi saat pertama itu gimana waktu itu? Bro? Pertama di mana nih Bro? Di Di situ rumahnya atau- Kiai Ma'ruf, kan sama gua. Luar biasa karena tidak berharap di hari pertama saya mualaf langsung ketemu beliau gitu. Tapi kalau pengalaman yang paling mengasihkan buat saya adalah ketika gua mualaf di Jogja. Kenapa bro? Di tempat gua ya? Di tempatnya dia. Karena satu ya, ini memang kelewatan sini orang satu. Kenapa ya? Apa salah gua? Jadi mualafnya tuh husuk banget gitu ya, husuk banget sampai saya nangis. Gus Miftah juga keluar air mata. Itu pengalaman yang menarik. Wah, orang-orang di situ banyak, semuanya saudara. Tapi sebelum itu, saya turun dari mobil, tiba-tiba saya dirangsek kayak pengantin Jawa. Ada orang Pakai bergodo? pakai rebana, pakai hadroh. bergodo, semua itu sepinggir jalan. Jadi saya tuh ketika turun saya kaget. Ini ngapain? Apa gue disunat lagi? Apa? Karena
rame banget, itu rame banget. Tapi itu benar-benar itu. Tapi lo tahu nggak? Biasanya orang tuh disambut rebana, turun dari mobil, pakai kopiah, serban, sarungan kan kiai itu kan begini. Begitu di pondok itu kita sholawatan, ya Nabi salam alaika. Turun dari mobil, pakai celana jin, botak tanpa kopiah. Luar biasa ya, luar biasa. Saya juga punya video nih. Satu lagi kita lihat, video apaan? Ba a ba ba a ba 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 a ba ba. Saya masih ingat dulu kan Mas Dedi katanya ketika kecil mengidap penyakit apa bro? Disleksia. Disleksia. Keadaan kesulitan belajar untuk membaca. Sampai sekarang bro. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kemudian dengan penyakit seperti itu, kok orang sekarang mengenal seorang Dedi, seorang yang smart? Karena menurut gua kepintaran tuh bukan dari apa yang kita pelajari, tapi dari rasa keingintahuan. Jadi kalau kita pengen tahu sesuatu, kita akan terus-terusan menikmati hal tersebut gitu. Sama aja kayak misalnya Gus ngajarin saya, jujur aja sulit banget buat saya. Ada orang-orang yang bisa belajar itu dengan waktu cepat, jujur aja saya belajar itu sampai sekarang aja nggak bisa-bisa karena disleksia saya. Nah makanya misalnya ketika ada acara TV atau misalnya ada acara dengan Gus Miftah terus diminta coba dong baca gitu ya, atau coba ngapain lah gitu. Saya lebih baik menolak karena kalau salah itu yang akan disorot sama orang. Tidak hanya lu Juga disorot sama orang. Iya benar. karena ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya. Makmum bro, makmum. Enggak dong bro, kalau guru kencing berdiri murid di belakangnya kekencingin dong. Terus? Nggak bisa dong, Yang bener? samping-sampingan lah. Menyerang atau diserang itu kan urusan kalah dan menang. Jadi Anda kan inginnya menang, supaya menang Anda menunggu diserang baru membalas, ataukah Anda menyerang duluan kan itu. Tapi kan titik ujungnya adalah menang atau kalah. Nah di dalam Islam tidak ada kemenangan kecuali ketika Anda diridhoi Allah. Benar nggak Mas Dedi itu ngefans sama Cak Nun? Bener. Salah satunya adalah gue doyan banget nontonin YouTube-nya beliau. Sebenarnya bukan YouTube beliau ya, itu yang diambil sama orang-orang lah gitu ya. Terus kata-katanya tuh menarik karena kan kita tuh sebenarnya daya tarik pertama itu kan adalah opini gitu. Menurut gue beliau adalah orang yang berani beropini dan menarik gitu. Sama kayak lu lah bro. Jadi ya orang cerdas nontonnya cerdas. Oh iya. Wis. Ya gitu dong. Audio Jungle.